Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam satu wadah lembaga pendidikan yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam terang benderang yang kita rasakan saat ini. Selanjutnya terima kasih saya ucapkan atas waktu yang telah diberikan kepada saya dan kepada teman-teman yang dapat berhadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Ibu Siti Aisyah MM selaku dosen pengampu di mata kuliah Kombis. Alangkah baiknya sebelum memulai pidato saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurita Maha. Saya dari jurusan manajemen kelas F dengan NIM 0506191075 semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Langsung saja di sini saya membawakan pidato singkat tentang pentingnya pendidikan untuk membangun generasi muda yang berkarakter. Dan tentunya harapan saya semoga apa yang saya sampaikan dari pidato singkat ini dapat memberikan manfaat baik bagi saya pribadi, teman-teman semua yang berhadir di sini. Hadirin yang saya hormati, saat ini generasi muda tengah menghadapi persoalan yang serius, yaitu menurunnya nilai moral dan karakter mereka. Yang dimana para generasi muda sudah terpengaruh oleh gaya hidup hedonis serta mengabaikan nilai-nilai maupun norma di masyarakat. Salah satu tolak ukurnya adalah fakta bahwa 65% remaja saat ini sudah pernah melakukan perbuatan yang tak pantas dilakukan. Ini berdasarkan data dari suatu lembaga independen. Hal ini dikarenakan lemahnya pendidikan yang ditempuh dan kurangnya etika. Jadi melihat fenomena ini tentu timbul pertanyaan mengenai di mana peran pendidikan, peran guru, peran sekolah, dan bahkan peran orang tua. Mengapa para remaja tersebut bisa terjerumus ke gaya hidup bebas yang tidak sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat maupun di agama. Jadi setelah diteliti ternyata ini dikarenakan lemahnya pendidikan karakter di Indonesia itu sendiri. Sistem pendidikan formal masih berfokus pada nilai sehingga mengabaikan pentingnya karakter yang baik dan mulia. Berbicara tentang pendidikan, di Indonesia kita tidak pernah lepas dari seorang figur yang familiar dalam dunia pendidikan, di mana 125 tahun yang lalu, tepatnya 2 Mei 1889, seorang putra dilahirkan. Dia adalah salah satu putra yang terbaik yang pernah dimiliki bangsa ini. Dia kita kenal sebagai pelopor pendidikan, sebagai bapak pendidikan, dan juga merupakan sebagai salah satu tokoh perjuangan dan merebut kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara, begitulah beliau kita panggil. Beliau adalah figur dan seorang tokoh panutan yang memperjuangkan hak-hak kita untuk dapat menikmati dan mengenyam pendidikan yang pada masa itu hanya dapat dinikmati oleh para bangsawan dan kaum priai. Yang dimana semangat dan kegigihan beliau menjadi sepantasnya menjadi teladan bagi kita semua dalam menuntut ilmu, terlebih lagi saat ini kita hidup di alam kemerdekaan tanpa intimidasi dan diskriminasi. Kita adalah sebagai generasi penerus bangsa yang hidup di tengah-tengah persaingan global, baik itu di bidang ekonomi, teknologi, informasi, dan juga dalam persenjataan serta pertahanan. Kita hidup dalam kemajemukan, baik suku, budaya, ras, dan agama, yang mana semua itu menjadikan kita sebagai bangsa yang besar, namun di sisi lain, kesemuanya itu dapat menjadi bumerang bagi kita sendiri. Jika kita masih hidup dalam dunia kebodohan, tentu kita tidak ingin seperti dulu lagi yang mudah dipecah belah oleh negara luar dengan isu-isu ras dan agama. Para hadirin yang saya hormati, menyikapi apa yang saya sampaikan di atas, sudah saatnya kita sadar bahwa pendidikan adalah faktor terpenting agar kita mampu bersaing dengan negara-negara maju, baik itu seperti negara Amerika, negara Cina, negara Jepang, negara Inggris, dan Prancis, maupun negara-negara Barat. Sudah saatnya bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri dalam segala aspek, baik itu ekonomi, politik, budaya, dan teknologi, serta aspek-aspek lainnya. Dan kesemuanya itu tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, disiplin, dan memiliki kepribadian yang berkarakter. Para hadirin yang saya hormati,
pendidikan itu merupakan salah satu di antara untuk mencapai cita-cita. Anda bercita-cita ingin menjadi apa? Apakah Anda ingin bercita-cita menjadi dokter, insinyur, polisi, presiden, pilot? Namun semuanya itu tidak akan tercapai tanpa adanya pendidikan yang memadai. Pendidikan juga menjadi jalan termudah untuk memutus mata rantai kemiskinan, karena kemiskinan erat dengan kebodohan. Jadi sudahkah kita memiliki kemampuan untuk bersaing dengan negara maju? Dan sudahkah kita menjadi bangsa yang mandiri? Jadi harus kita akui bahwa kita masih jauh dari semua yang dicita-citakan oleh pejuang yang telah mendahului kita. Bahkan sangat miris kita juga mengakui bahwa masih banyak di luar sana orang-orang yang tidak mampu mengenyam pendidikan hanya karena faktor ekonomi. Dan sebagian lainnya hanya sampai tingkat dasar karena rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Mereka lebih memilih bekerja keras sejak usia dini untuk mendapatkan penghidupan ketimbang duduk di bangku sekolah yang mereka anggap hanya menambah beban hidup dan membuang-buang waktu. Hadirin yang saya hormati, bahkan kita sering melihat kebanyakan di kalangan mahasiswa itu yang mungkin di antara kita itu masih banyak yang mengeluh dengan tugas kuliah yang diberikan kepada kita. Seolah-olah tugas yang diberikan kepada kita itu serasa cobaan yang paling berat dan serasa kita tidak mampu untuk melewatinya, padahal hanya sebatas tugas kuliah semata. Sampai itu wajar, tetapi menyerah bukanlah jalan keluar. Karena sesungguhnya menjadi mahasiswa yang berpendidikan ialah suatu anugerah yang terindah, karena kita masih diberikan kesempatan untuk mengenyam indahnya dunia pendidikan. Karena tak semua pemuda diberi kesempatan untuk menikmati hal tersebut. Jadi, jadilah mahasiswa yang ambisi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Karena kita semua adalah bagian dari 35% anak muda yang diberikan peluang sekaligus tanggung jawab, karena kita mahasiswa yang diberikan kesempatan untuk merebut dalamnya ilmu pengetahuan tersebut. Hadirin yang saya hormati, tetapi kebanyakan dari kita masih lemahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan terbatasnya ekonomi itu menjadi penyebab terbesar gitu. Jadi di sini dari kekurangan tersebut, orang tua itu enggan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Jadi ini tentu menjadi tugas kita semua sebagai elemen bangsa agar semua permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Mencetak generasi pemuda yang cerdas, berkarakter, dapat tercipta dengan adanya dukungan dari semua elemen. Pemerintah hendaknya memberikan kemudahan dan meringankan bagi mereka yang tidak mampu baik itu secara ekonomi dalam memberikan program-program sekolah gratis maupun tunjangan beasiswa lainnya. Dan untuk lembaga-lembaga pendidikan hendaknya terus menggali dan menerapkan sistem pendidikan yang bermutu. Dan untuk para orang tua hendaknya menjadi motivator bagi anak mereka untuk semangat dalam menimba ilmu. Dan terakhir, kita juga sebagai pelajar hendaknya konsisten bersungguh-sungguh dalam belajar dan menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Karena dalam pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting. Kan tidak mungkin kita selalu ketertinggalan baik itu dalam segi teknologi, zaman, dan segala kemajuan-kemajuan yang telah terjadi. Apalagi di dalam Indonesia ini sendiri. Dan untuk itu kita harus mencetak gitu generasi muda yang harus cerdas, berkarakter, dan selalu memperjuangkan pendidikan hingga level tertinggi. Baiklah, sebelum saya akhiri pidato tentang pendidikan ini, kembali saya tekankan, baik itu untuk diri saya pribadi dan teman-teman semuanya, bahwa pendidikan itu tidak mengenal usia, tidak mengenal status sosial, dan tidak mengenal dan tidak dibatasi oleh ruang lingkup sosial, dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi kita itu tidak ada kata terlambat untuk belajar dan selalu belajar gitu, tidak mengenal usia. Walaupun usia kita udah tua, kita tetap belajar. Karena dalam pendidikan itu tidak mengenal usia gitu. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan dari pidato pendidikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, khususnya para hadirin. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.